Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Safitri. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Bapak Wawan Gunawan MPD selaku fasilitator saya dan Ibu Anggraini Agustin SPD selaku pengajar praktik. Saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Mahyuni SPD MM. Beliau adalah kepala sekolah saya ya, dari SMP Negeri 1 Martapura Barat. Saat ini beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun berapa Pak? 2014. Jadi sudah hampir 8 tahun menjabat di SMP Negeri 1 Martapura Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan bagaimana cara Bapak Mahyuni untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan dalam proses atau masalah dilema etika maupun bujukan moral yang terjadi di sekolah ini Pak ya. Jadi saya minta waktu sebentar kepada Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Baik Bapak, langsung saja saya ingin menanyakan Pak, bagaimana selama ini cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Jadi begini, kasus dilema etika ini adalah suatu kasus di mana antara dua belah pihak itu sama-sama benar, Nah, misalnya begini, pada saat kita melaksanakan kegiatan rapat Dewan Guru untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, dari hal tersebut, umpamanya ada siswa yang menurut kita itu ada yang tidak naik, yang seharusnya tidak naik kelas. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan kalau siswa itu misalnya tidak naik kelas, kita harus mempertimbangkan atau melihat apakah dia itu nanti meneruskan sekolah atau mungkin dia berhenti dari sekolah. Nah, itu kan suatu masalah itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia akan naik kelas, nah maka berdampak juga bagi sekolah. Dampaknya apa? Karena mungkin dia menganggap sekolah itu sepele, anggap sepele. Wajar, umpamanya aku kalau sampai turun ke sekolahan, belajar naik aja. Nah itu kan masalah bagi kita. Nanti akan menurunkan dua sekolah kita itu. Maka dalam hal ini kita harus mengambil satu keputusan. Yang pertama, kita harus mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Keputusan ini kan mencari akar permasalahannya, kenapa anak ini jadi sampai tidak naik kelas umpamanya. Nah, kemudian berarti Pak ya, cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus itu dikatakan dilema etika apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Jadi ketika pengambilan keputusan itu Bapak mungkin mengalami dilema karena dari satu pihak itu benar dan pihak yang lain juga benar gitu Pak. Nah sekarang bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak terkait untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan yang sama-sama benar tersebut? Nah, kita kalau di sekolah ini dalam mengambil keputusan itu biasanya itu mengadakan rapat Dewan Guru lah. Rapat Dewan Guru mengadakan itu kan. Nah, artinya itu kita mencari informasi, mencari data mengapa kasus ini bisa terjadi, supaya nantinya apa yang kita ambil dari keputusan itu tidak merugikan orang lain. Berarti di sini Pak ya lebih kepada usahanya Bapak untuk pengambilan keputusan itu dengan melibatkan berbagai pihak, terutama mungkin Dewan Guru di sekolah dan sebagainya Pak ya. Nah, bisa Bapak jelaskan lebih detail lagi bagaimana langkah-langkah Bapak atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu Pak?
Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Nah, yang kedua, setelah kita mengidentifikasi masalah tadi, lalu kita mempertimbangkan kalau misalnya risiko apa yang terjadi kalau kita ambil keputusan. Misalnya begini, yang saya contohkan tadi, siswa kalau tidak naik kelas umpamanya, nah maka siswa itu kemungkinannya itu dia akan berhenti dari sekolah. Nah, sementara yang kalau kita mau ambil keputusan naik kelas, nah kita juga berimbas kepada sekolah kita itu. Kenapa imbasnya? Karena dia menganggap enteng terhadap sekolah. Nah, saya aja katanya kalau sekolah harus tapi turun umpamanya kan. Nah, belajarnya itu harus tapi belajar juga. Nah, ternyata naik kelas saja. Nah, itu kan berdampak negatif bagi sekolah kita, kedua sekolah kita. Nah, jadi kalau kita mengambil suatu keputusan, kita ambil resiko yang paling kecil, imbasnya itu. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kita langkah yang Bapak lakukan itu pertama dengan identifikasi masalah, kemudian juga mencari latar belakang, kemudian mendiskusikan juga Pak ya dengan bersama dengan rekan guru di sekolah sampai ketika mengambil suatu solusi atau keputusan itu usahakan yang resikonya paling kecil Pak ya, untuk dampaknya kepada semua pihak atau yang terlibat. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif untuk pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Yang selama ini saya lakukan itu dalam keputusan itu kita melibatkan Dewan Guru. Dewan Guru karena Dewan Guru lah yang lebih tahu daripada permasalahannya kan, seperti itu. Jadi kita tidak memutuskan sendiri. Jadi memang menurut Bapak yang paling efektif itu ada banyak masukan Pak ya, dari guru-guru karena guru-guru yang lebih dekat dan lebih tahu tentang siswanya. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan Pak terkait dengan dilema etika tadi Pak? Tantangannya apa? Memang setiap apa yang ada keputusan itu ada resikonya itu kan. Nah maka artinya itu kalau kita sudah mengambil keputusan itu akan kita laksanakan. Jangan lagi kita mundur dari keputusan itu, akhirnya kan berlarut-larut itu. Masalahnya nggak selesai Pak ya, maksudnya selesai. Jadi gitu aja. Jadi tantangan Bapak ini mendorong atau memotivasi kawan-kawan untuk tetap sepakat bahwa misalnya sedang mengambil satu keputusan maka jalankan keputusan itu. Jangan sampai ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya membuat masalah itu berlarut-larut tidak selesai. Seperti itu Pak maksudnya Pak tantangannya. Baik Pak, selanjutnya apakah selama ini Bapak punya tata kala atau jadwal Pak untuk misalnya membuat sebuah keputusan, ada jadwalnya yang Bapak buat atau bagaimana Pak dalam kaitannya dengan pemecahan kasus masalah dilema? Bapak punya jadwal tersendiri misalnya untuk memutuskan suatu masalah nih, Bapak nanti tanggal sekian kita putuskan, atau ada tidak terjadwal selama ini Pak? Selama ini tidak terjadwal karena kebetulan sekolah kita ini kan kasus-kasus yang kayak gitu jarang terjadi juga kan. Nah, itu. Jadi kalau ada permasalahan baru kita mengadakan rapat Dewan Guru memecahkan masalah itu. Jadi tidak terjadwal Pak ya, maksudnya ketika ada kasus baru Bapak misalnya membuat sebuah keputusan untuk merapatkan dengan Dewan Guru baru memutuskan seperti itu. Baik Pak, dari hal-hal yang sudah Bapak hadapi terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan tentang dilema etika Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan?
faktor-faktor yang mempermudah saya membuat keputusan itu kan banyak sekali dalam rapat itu saran-saran daripada dewan guru itu. Nah, kemudian guru-guru juga banyak data-datanya, sehingga dengan pertimbangan data tersebut kita bisa mengambil suatu keputusan. Jadi lebih kepada faktor informasi Pak ya, informasi dari Dewan Guru dan masukan-masukan mereka untuk memperkuat Bapak mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah. Atau ada lagi hal lain Pak yang menjadi faktor yang lebih yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan selain dari faktor guru dan informasi yang diberikan mereka? Apakah ada misalnya sarana prasarana mungkin atau dari pihak luar mungkin dukungan, ada kan hal tersebut yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Misalnya kalau kasusnya itu di luar itu kita juga bisa melibatkan komite sekolah, namanya kan. Komite sekolah, ya. Berarti ada pihak luar juga kalau memang masalah itu terkait dengan masalah di luar ya. Apalagi mungkin dengan orang tua murid mungkin kita lebih mudahnya mungkin perpanjangan komunikasi kita ya lewat komite. Baik Pak, satu pertanyaan lagi terakhir ini. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang terkait dengan permasalahan dilema etika? Selama ini kan kasus itu memang jarang terjadi, tapi pernah juga terjadi gitu. Ya. Jarang terjadi tapi pernah terjadi. Pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari keputusan yang sudah diambil selama ini? Ya, selama ini keputusan itu biasanya tuh yang saya ambil itu bisa aja diterima oleh yang bersangkutan. Gitu. Orang tua juga bisa menerima, kita berikan semacam pengertian kepada orang tua siswa itu, nah, sehingga mereka bisa menerima. Nah, akhirnya kasus-kasus tersebut itu bisa diselesaikan dengan baik dan kita berharap itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Gitu. Berarti di sini pelajaran yang bisa Bapak ambil adalah ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dan orang yang terlibat atau yang mengalami masalah itu merasa dibantu, merasa nyaman atas keputusan yang Bapak ambil, maka disitulah Bapak menganggap bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat tepat. Seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, saya juga sangat terinspirasi dari hasil wawancara ini. Saya punya gambaran cukup banyak bahwa dengan pengambilan keputusan terkait dengan masalah dilema etika ini memang sangat berat Pak ya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap memperhitungkan segala kepentingan yang memang sama-sama benar, tapi kita harus tetap memutuskan sesuatu yang penting atau tepat dalam mengambil keputusan itu agar tidak beresiko banyak bagi yang merugikan ya, beresiko yang merugikan pada banyak pihak. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga di sekolah kita juga tidak terjadi dilema-dilema etika ini Pak ya. Mudah-mudahan tidak pernah akhirnya supaya kita juga tidak tersandung oleh suatu masalah yang sangat berat untuk diputuskan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi ucapannya saya mohon maaf tadi sudah meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara kali ini. Baiklah, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Haji Mahyuni SPDMM terkait dengan pengalaman beliau selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam memutuskan sebuah keputusan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMP Negeri 1 Martapura Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Ibu Hajah Maimunah SPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 3 Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bagaimana Gani. kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Nah, di sini saya minta izin kepada Ibu untuk meminta waktu sebentar untuk melakukan wawancara Bu.
Jadi wawancara ini bertujuan untuk memberikan atau berbagi pengalaman Ibu ya terkait dengan pengambilan keputusan, di mana keputusan tersebut mungkin berhubungan dengan dilema-dilema etika atau rujukan moral yang selama ini pernah Ibu hadapi di sekolah. Ya. Jadi saya minta waktu Ibu untuk melakukan wawancara. Jadi beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya, terima kasih Bu Resmi juga atas kesempatan kami diminta pendapatnya. Baik Bu, jadi langsung saja Bu ya, saya menanyakan selama ini apakah Ibu pernah menghadapi sebuah kasus dilema etika Bu yang menghadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar? Tentu saja Bu, hal tersebut selama kami bekerja sering kami temukan. Menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut Bu? Terima kasih Bu Rahmi Satiki yang telah memberikan kepercayaan kepada kami atas nama SMP 3 Agamio untuk memberikan beberapa alasan tentang dilema etika tadi. Sepanjang saya dulunya bekerja sebagai guru BK sampai menjadi kepala sekolah, sangat benar dan memang benar dilema etika itu selalu kita hadapi. Khusus untuk siswa kami dulu Bu, kami letak sekolahnya itu di daerah 3T, sehingga dilema etika itu memang sangat dirasakan Bu. Kalaunya di daerah perkotaan itu kemungkinan masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah akademis, tidak lagi masalah tata tertib berpakaian, bersepatu atau kehadiran. Tetapi kalau di daerah saya malah masalah itu yang menjadi masalah primadona. Anak oleh orang tua yang usia SMP itu sudah dibiasakan untuk bekerja, sehingga keperluannya untuk ilmu pengetahuan sangat sedikit, mungkin tidak sampai 50%, walaupun tidak semuanya. Kemudian karena alam tata tertib juga tidak begitu diindahkan, seperti harus pakai sepatu, seperti harus datang tepat waktu, karena di sana daerah perairan, sehingga di sana rata-rata orang tua adalah peternak ikan, sehingga sangat diminta ambil anak di sana. Kemudian di sana juga termasuk lingkungan yang agamis, sehingga apabila kami ingin mendisiplinkan sesuai dengan kira-kira jam belajar, maka itu tidak mungkin, karena anak di sana wajib sekolah agama, sekolah Darussalam. Nah, jadi kemudian di sisi lain di sana untuk penawaran bekerja sangat tinggi Bu Rahmi. Di sana ada ini proyek-proyek penghijauan di mana anak atau masyarakat di sana boleh bekerja. Menurut informasi, anak bekerja itu mulai jam 9 sampai jam tertentu itu selain sudah ketemu uang 50.000. Nah, sehingga itu juga melemahkan motivasi anak untuk belajar sampai lulus, walaupun kami punya guru BK, wali kelas yang sangat berjuang penuh, yang sangat antusias penuh supaya mereka lulus minimal sampai SMA. Tetapi karena adanya lapangan pekerjaan yang sudah cukup, namun karena mengingat sisi masa depan yang keilmuan itu diperlukan, kemudian kemajuan teknologi atau zaman digital, tentu saja anak ini kalau tidak kita bekali, kemungkinan nanti itu yang mungkin terlalu jauh kami memandang. Kami tidak ingin siswa-siswa kami atau bangsa kita bukan menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Kenapa? Karena keilmuan, tuntutan keilmuan yang tidak dimilikinya. Nah, sehingga biasanya untuk absen guru BK kami, wali kelas kami, siswa yang sudah sesuai tata tertib
apabila absennya ini tidak memenuhi syarat, maka dia tidak naik kelas. Walaupun berkali-kali kami minta bantuan orang tua, itu bahkan dianggap bukan masalah. Terus Bu, berarti di sini ada dilema etika bagi pihak sekolah ya, mungkin terkait dengan faktor lingkungan yang tidak mendukung dengan program yang ada di sekolah, misalnya benturan antara kepentingan sekolah untuk menjaga mendisiplinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jam belajar di sekolah, tapi juga di pihak luar lingkungan ada tawaran-tawaran yang mungkin membuat murid ini sendiri tidak termotivasi untuk mengikuti peraturan di sekolah. Jadi itu yang Ibu analisa sebagai dilema etika Bu ya. Jadi memang ada kebenarannya dua hal tersebut Bu ya, bahwa anak ada tawaran pekerjaan itu mungkin akan menambahkan penghasilan bagi ekonomi keluarganya, tapi di sisi lain kita juga benar karena ingin anak ini mendapatkan keilmuan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan ya. Baik Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar Ibu, yang tentunya ada mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Itu tentu saja biasanya karena sekolah kami sama dengan sekolah yang lain selalu mengadakan rapat dinas setiap bulan, di mana dalam rapat dinas kita libatkan komite, selain komite pendidik juga tokoh-tokoh yang memangku jabatan penting di daerah kami, sehingga kami selalu bermusyawarah karena menekankan sekali anak itu tidak merasa apa yang dia, bahkan keluarga pun kadang-kadang tidak merasa bahwa itu masalah. Jadi biasanya pembicaraan kami menyadarkan terutama dulu pemangku jabatan-jabatan tadi ke depannya bahwa pendidikan Indonesia begini. Kenapa pendidikan Indonesia begini? Karena tuntutannya begini, nantinya begini. Nah di sana kami memperoleh kata sepakat. Biasanya yang hadir ke komite sekolah, kebetulan komite kami itu ketuanya yang menjadi pembakar di sana, sehingga biasanya memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tata tertib kami. Di samping itu beliau pemimpin dari di sana, apabila ada komunikasi dengan masyarakat selalu menyampaikan apa-apa yang kami punya masalah di sekolah. Tentu saja biasanya ada feedback, beliau menginginkan sekolah harus begini karena di daerahnya begini. Jadi kami sama-sama kerjasama bagaimana supaya anak tadi bisa sesuai dengan visi misi sekolah. Kemudian juga tentu saja orang tua juga tidak merasa diabaikan kepentingannya karena dengan ada tata tertib sekolah tadi. Berarti cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan dari yang Ibu jelaskan itu dengan berdiskusi Bu ya, misalnya melibatkan komite sekolah atau orang yang punya kepentingan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar sekolah Bu ya. Nah terkait dengan itu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan biasanya untuk memutuskan solusi permasalahan yang terjadi itu Bu, langkah-langkahnya? Itu langkah-langkah kita tentu saja sesuai dengan KOSPI kita, di mana di KOSPI itu kita juga melihat keadaan lingkungan, kemudian harus melibatkan komite sekolah. Selain di situ juga tentu saja para pendidik kita, para guru kita juga yang non pendidik, kita berembuk dulu, kita rapatkan dulu agar apa yang kita berikan dalam pembelajaran itu sangat bermakna bagi anak. Kemudian apa yang kita beri pembelajaran itu
ada mengandung nilai produk, sehingga tanpa sengaja, tanpa merasa dipaksa, anak ini sangat menyukai pembelajaran yang diberikan oleh para guru kami. Contohnya selama kami melaksanakan KOSPI, kemudian juga pengimbasan tentang modul ajar, di mana dalam modul ajar itu kan untuk sekolah penggerak harus ada proyek. Jadi proyek yang kami pilih sesuai dengan keadaan lingkungan kami, daerah danau, di daerah Tramba, sehingga hasil rapat kemarin bahwa salah satu proyek kami, P5 kami, adalah membuat nugget dari ikan nila. Hal tersebut ternyata mendapat sambutan baik dari orang tua siswa, karena kita sebelumnya kan mengadakan rapat juga dari pemangku kepentingan di sana. Soalnya dalam satu periode atau satu semester itu pasti ada musim yang membuat ternak mereka itu rusak atau tidak mempunyai nilai jual yang sesuai. Biasanya ikan itu per kilo dijual ini per box. Bahkan dalam per box itu ada yang kan beberapa kilo, nilainya cuma 1 kilo. Jadi setelah kita beri ini pembelajaran tentang proyek tadi, nugget dari ikan nila, kemudian kami kerjasama membuat MOU dari ibu PKK di sana, sehingga saling berkaitan, karena yang kami libatkan adalah orang yang di sana. Ternyata anak tanpa kami harus lagi apa-apa yang biasanya mendisiplinkan, dia tertarik sendiri, Bu. Dengan adanya modul ajar yang mempunyai nilai produk. Jadi misalnya kalaunya bahasa Inggris, biasanya kan anak kalau di daerah kami untuk menyukai pelajaran bahasa Inggris kelas 7 itu lambat. Tetapi dengan produk-produk dari guru mapel, misalnya ada ini tentang pembelajaran jam, itu ternyata gurunya membuat produk games dari jam. Jadi dia bikin sendiri tentang jam, kemudian membuatnya itu dengan kata-kata bahasa Inggris. Ternyata anak sangat aktif, sehingga tanpa terasa anak itu mengabaikan, Bu, bahwa dia harus bekerja, dia harus apa, karena dalam sehari-hari itu ternyata pembelajaran mereka tidak lagi membosankan, ya harus melihat buku, harus teori. Jadi itu ya. Berarti ini mungkin terkait juga, Bu, ya, dengan hal-hal yang bagi ibu itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan, apalagi untuk kasus-kasus yang dilema tadi ya. Mungkin seperti tadi ibu bilang, dengan memunculkan proyek-proyek dari, apalagi sekolah ibu kan sekolah penggerak ya. Jadi itulah mungkin yang lebih efektif untuk ibu mengambil keputusan agar anak-anak ini bisa lebih tertarik kepada sekolah daripada dia lebih mengutamakan mungkin tawaran-tawaran dari keluarga gitu ya. Akhirnya lepas atau meninggalkan sekolahnya dengan waktu yang sebenarnya masih waktu belajar. Dan itu tanpa disadarinya. Iya. Bahkan orang tua juga sangat antusias jadinya. Terus tadi mungkin terkait yang efektif juga, Bu, ya, cara ibu untuk mengambil keputusan. Lalu apakah ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dari dilema etika tadi. Tentu saja banyak masalah-masalah yang mempunyai tantangan. Misalnya untuk guru kami dulu, karena guru kami banyak yang masih baru, Bu, PNS-nya cuma 4, selebihnya itu kontrak. Mereka tentu ekstra untuk menyiapkan materi. Kemudian karena kami juga di daerah jauh, sekolah jauh, yang walaupun sekarang ini listrik sudah ada, sinyal sudah ada, tetapi tidak bisa diharapkan
untuk 50% pun tidak bisa diharapkan, karena masih uji coba. Ini yang sangat tantangan bagi kami, karena kami mau mencoba supaya pekerjaan kami itu tidak dibawa pulang ke rumah, supaya kami mengadakan pekerjaan online di sana dengan siswa online di sana dengan menggunakan media-media yang sudah disediakan oleh desa seperti voucher atau apa, supaya kami terhubung dengan internet. Bahkan untuk listrik pun kami alhamdulillah di tahun ini sudah bisa 24 jam walaupun sering spanningnya rendah, turun naik. Itu yang menjadi sangat dilema bagi kami, sehingga pekerjaan itu pun dibawa pulang. Anak ketika itu antusias mau mengikuti pembelajaran yang menggunakan LCD, menggunakan apa, ternyata harus kami gunakan waktu malam dengan PJJ yang tentu saja kan tidak langsung, mungkin bagi anak tidak begitu memuaskan. Iya, karena mungkin tadi tidak ada interaksi ya. Iya. Jadi kalau terkait dengan tadi keputusan ibu untuk memunculkan semangat anak untuk bersekolah, padahal sudah mencoba ya. Iya. Untuk tadi tantangannya mungkin karena sekolah ibu ada di daerah yang jauh terpencil, Iya. tapi Iya. sudah ada bantuan listrik nih, cuman Iya. spanningnya lagi yang jadi tantangan. Iya. Nah ini mungkin membuat ibu itu sebuah tantangan, Iya, sinyal dilema juga, juga ya. dilema juga. Keputusan ibu untuk memberikan semangat kepada murid-murid dengan Iya. proyek yang sudah diputuskan. Kemudian ketika ibu mau mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah kasus atau masalah tadi, kemudian misalkan anak dihadapkan sebuah anak yang mungkin tadi mau entah mungkin mau berhenti sekolah atau dia lebih memilih kepada pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Cara ibu atau mungkin kasus-kasus lain yang terkait dengan dilema etika atau dudukan moral, apakah ibu membuat sebuah tata krama atau ada penjadwalan khusus misalnya untuk menyelesaikan sebuah masalah, Bu? Kalau penjadwalan khusus, Bu, bisa iya bisa tidak, Bu. Cuma kan biasanya kita seminggu sekali selalu Bu, mengkalkulasikan hasil tiket, kemudian juga seminggu sekali kita melihat rekap jurnal, rekap apa-apa dari sana kan, dari hasil konsultasi dengan, kemudian juga adanya ini catatan anekdot, catatan perilaku dari siswa. Biasa kan dulu saling berkomunikasi apabila ada setiap waktu biasanya ada jam istirahat kan saling ini. Nah dari situ kita tahu beberapa siswa yang masih mengalami dilema tadi. Nah dari sana tuh biasanya kami tentu saja disimpulkan, maka biasanya pengambil keputusan adalah dengan wali kelas, dengan guru BK untuk penanganannya. Kemudian juga karena melihat keadaan biasanya ya tadi alhamdulillah, Bu, walaupun kami di daerah jauh, pemangku jabatan di sana itu selalu proaktif memantau sekolahan kami sejauh mana perkembangan siswa, kemudian hasil efektivitas kami bagaimana, itu yang alhamdulillahnya. Jadi kalau penjadwalan khusus mungkin boleh Ibu simpulkan, tapi memang kami itu buku piket selalu kami rekap, jurnal dari ini selalu dibicarakan. Kalau ya mungkin terkait dengan jadwal itu tadi Ibu bilang melihat dari rekap, melihat dari kemajuan aktivitas siswa. Nah itu biasanya apakah ada temponya, Bu, misalkan sebulan sekali atau berapa kali, atau mungkin menunggu ada informasi dari guru BK atau dari guru mata pelajaran ketika menghadapi sebuah kasus baru Ibu mencoba untuk mengambil keputusan tersebut? Kami tidak pernah menunggu, Bu. Karena sesuai ini biasanya kan apabila ada suatu masalah, maka guru bidang studi dulu yang waktu itu jam pembelajaran, kemudian juga biasanya setelah suatu masalah itu ada ditemukan oleh guru bidang studi yang masuk, itu laporannya ke petugas piket,
petugas piket biasanya ke koordinator pendidik, kemudian ke wali kelas, dan setelah itu kami rembukan untuk tindakan-tindakan. Berarti dalam hal ini penjadwalan atau tata kelola khusus itu tidak ada, Bu ya? Tidak ada, Kalau cuma saya simpulkan seperti itu, iya. hanya saja mengikuti ketika ada didapati suatu masalah, kemudian mungkin membuat sebuah pertemuan. Nah itu tapi waktunya tidak bisa ditentukan, artinya ketika ada temuan masalah baru diadakan pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana pengambilan keputusannya. Seperti itu maksudnya. Juga bisa ketika ada masalah, cuma biasanya kami rapat dinas itu selalu ada. Nah, rapat dinas itu kan biasanya masing-masing wali kelas, masing-masing juru bidang studi, kemudian ujung tombak kami guru BK itu selalu Berdiskusi. ini mengemukakan tentang kemajuan, kemudian masalah yang dialami oleh masing-masing kelas, oleh masing-masing siswa. Nah, kemudian semua dialog terjadi. Kalau boleh tahu, rapat dinas itu biasanya setiap bulan pasti ada atau bagaimana, Bu? Selalu ada. Berapa kali dalam sebulan? Itu biasanya kalau setiap 1 bulan itu pasti. Kemudian biasanya juga ada apabila ada informasi-informasi penting yang kami selesaikan atau yang kami bicarakan, itu selalu ada juga, Bu. Oke, berarti menunggu ada momennya ya, maksudnya ya. Jadi ketika kalau memang misalnya terkait dengan dilema tadi juga, dilema ketika ingin mengambil keputusan, Ibu bukan ini ya, sesuaikan dengan kondisinya, apakah memang diperlukan saat itu juga, Iya. atau kita melihat banyak orang yang terlibat itu untuk saling berdiskusi, jadi melakukan pertemuan bisa dengan melakukan di rapat dinas ya, waktu setiap bulan sekali atau Cuma di luar rapat, di luar ini itu tentu saja peran wali kelas, peran guru BK itu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja selalu berkoordinasi dengan kami sebagai kepala sekolah. Jadi yang terjadwal melewati rapat dinas, kemudian tentu saja yang tidak terjadwal, supaya itu tidak terlambat, biasanya lewat wali kelas, kemudian petugas piket dan guru BK. Bagus, Bu ya, upaya Ibu untuk membuat sebuah keputusan itu ternyata tidak hanya sendiri tapi juga melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan, Bu, menurut Ibu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentu saja faktor yang pertama kami saling kerjasama. Kemudian jika ada suatu masalah, kami melihat latar belakangnya, kenapa sampai masalah itu muncul dan terjadi, latar belakang. Kemudian juga kita melihat dari sosial anak, misalnya bagaimana dia bergaul, kemudian bagaimana guru-guru kami, cara mereka mendidik bagaimana. Jadi biasanya saling berkomunikasi antara guru kami. Ini mungkin ada siswa yang tidak bisa menyesuaikan dengan guru yang seperti ini atau begitu. Jadi biasanya saling berdialog sesama pendidik. Jadi ini kalau nyapak matematik siswanya begini, kalau pak IPS siswanya begini. Jadi dari situ bisa mengambil keputusan. Kemudian juga dilihat kemudian dengan teman-temannya bagaimana. Ada juga nanti teman-temannya yang diminta pendapat. Nah, kemudian berarti kalau di sini saya simpulkan faktor yang sangat membantu Ibu adalah komunikasi yang baik, Bu, ya, dengan rekan-rekan di sekolah Ibu, ya, terutama pihak guru atau yang komite ya, ketika Ibu mau mengambil keputusan. Baik, Bu. Sekali lagi terakhir saya ingin tanyakan, Bu, apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dilema kasus etika tersebut? Pelajaran yang sangat
sangat saya rasakan mempunyai manfaat. Biasanya yang namanya pendidik, kita ingin anak ini disiplin. Iya. Kemudian yang namanya pendidik, kita ingin anak ini mempunyai kemampuan ini, mempunyai skill ini, dia harus begini, dia harus begini. Ternyata setelah saya bekerja di daerah jauh ini, itu kadang-kadang hal itu harus saya kalahkan. Kenapa? Yang namanya disiplin, misalnya anak harus datang jam segini, dia harus begini. Untuk di daerah tersebut kita bisa tidak mengaji seperti itu, tapi bagaimana dia bisa bersekolah dengan sekolah yang kita sesuaikan dulu kemauannya, ternyata anak mempunyai nilai seperti yang kita inginkan. Jadi kalau dulu anak ini datangnya harus begini, kok seperti ini, tapi itu untuk anak yang bermasalah dulu. Tapi lama-kelamaan ternyata dengan kita menyadarkan siswa tadi, kita melemahkan disiplin kita dulu, kemudian setelah dia ini tersentuh dengan pendidikan yang diberikan di sekolah, dia seperti apa yang diinginkan oleh pendidikan. Itu yang sangat menyentuh Pembelajaran yang bisa Ibu ambil Iya. ya, berarti di sini Ibu memahami sekali dengan kondisi anak ya. Iya. Berharap bahwa dengan keputusan yang Ibu ambil, anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan keinginannya, tapi tidak memutuskan keterampilan mereka yang memang di lokasi yang terpencil, yang latar belakang keluarganya adalah seorang peternak, misalnya peternak ikan, karena dia sungai ya. Mau ke sekolah itu berjalannya beberapa kilo, kemudian harus nyebrang lagi. Berarti motivasi anak sangat memberikan pembelajaran bagi ibu ya, bahwa itu dengan anak mau sekolah itu sudah sangat sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Terima kasih Bu atas wawancara yang sudah Ibu sediakan untuk saya, untuk berbagi pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan selama ini dengan dilema-dilema etika atau rujukan moral yang sudah pernah Ibu hadapi di sekolah Ibu, apalagi latar belakangnya sekolah Ibu agak jauh dari perkotaan, kemudian juga siswanya juga cenderung untuk tidak bersekolah karena memang banyak tawaran-tawaran yang lebih pihak luar yang lebih mungkin menjanjikan dibandingkan bersekolah Bu ya. Sangat luar biasa Bu apa yang sudah Ibu putuskan untuk masa depan murid ataupun juga untuk kepentingan sekolah ya, sesuai dengan visi misi sekolah yang diharapkan untuk bisa tercapai, itu sudah sangat baik Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin ini saja cukup wawancara kita kali ini Bu ya. Kami juga sangat berterima kasih Ibu telah mempercayakan dilema etika ini kepada sekolah kami, sehingga kami bisa sekaligus sebagai evaluasi ke depannya apa-apa lagi yang harus kami lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Hajah Maimunah SPD terkait dengan pengalaman beliau dalam mengambil keputusan masalah atau kasus dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Araniau. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.